Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Dan sebelumnya kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Seminggu berlalu kami telah lewati, semua karena penyertaan Tuhan bagi kami, semua oleh karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji muliakan Engkau, menyembah Engkau. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Dan biarlah hanya Roh Kudus yang bertahta di tempat ini. Segala roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya kuasa-Mu Tuhan yang boleh memenuhi tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Dalam keadaan berdoa, kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan pada pagi hari. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, Ku berikan hatiku kepadamu pada pagi hari ini. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, all I have within
menyembah Engkau. Segenap jiwa kami pada pagi hari ini meninggikan nama-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kami memuji Tuhan. Tuhan, urapi kami, hati kami, pikiran kami pada pagi hari ini tertuju hanya kepada-Mu saja Tuhan. Yesus Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Kami berikan hati kami, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu Tuhan, setiap waktu. Segenap hati kami, haleluya.
tempat ini. Beri tepuk tangan untuk buat Tuhan kita. Haleluya. Namanya berkuasa. Hallelujah.
Engkau menguatkan kami, Engkau perlindungan kami. Kalau kami ada di pagi hari ini, semuanya karena keajaiban nama-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami lebih mengenal-Mu, kami lebih mengenal hati-Mu, bahwa kami lebih dalam
yang dikasih oleh Tuhan, saya mohon tetap untuk berdiri. Hari Jumat kemarin, jemaat Tuhan di Bala Keselamatan di Sigi, Sulawesi Tengah mengalami serangan teror, 4 orang meninggal dunia. Pagi hari ini kita akan meluangkan waktu sejenak masing-masing berdoa, mendoakan supaya gereja Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah, istimewa Bala Keselamatan, tetap tabah di dalam masa yang sukar ini. Mendoakan juga untuk pemerintah melalui Satgas Tinombala supaya bisa bekerja secara efektif, menyelesaikan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap kelompok MIT yang sekarang ini tinggal sekitar 13 orang. Saya persilakan untuk Bapak Ibu, saudara sekalian berdoa secara pribadi. Untuk yang sudah berdoa silakan duduk. Oke, terima kasih untuk para pemain musik, para pemimpin pujian. Silakan untuk kembali di tempat. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menikmati pertemuan ibadah, berkumpul bersama-sama di tengah-tengah masa pandemi ini dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian kapasitas ruangan hanya diisi setengah, kemudian tetap cuci tangan dengan sabun atau menggunakan antiseptik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya sangat bersyukur karena pagi hari ini saya bisa datang komplit. Kebetulan istri saya pas off sehingga bisa datang bersama-sama. Kebetulan juga untuk remaja pagi sehingga bisa bareng dalam pertemuan ibadah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita meneduhkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur di pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam pertemuan ibadah. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya firman-Mu yang kudus dan mulia itu menjadi bagian dari hidup kami sehingga kami melangkah dan mengikutinya. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan, supaya kami semua baik yang mendengar maupun yang menyampaikan memperoleh pengenalan akan Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saya buka masker. Pagi hari ini saya akan membawakan tema, yaitu namaku disebut. Saya yakin Bapak Ibu, saudara sekalian yang mendengar namaku disebut pasti ingat lagu dari Nikita di doa ibuku, namaku disebut. Nah, kita akan belajar di pagi hari ini dari Esra bab 8 ayat 1 sampai 30. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Esra bab 8 ayat 1 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja
Artahsasta. Dari Bani Pinehas, Gersom. Dari Bani Itamar, Daniel. Dari Bani Daud, Hatus bin Sekania. Dari Bani Paros, Zakaria. Dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat, Moab, Elionai bin Serahia. Dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Satu, Sekania bin Yahasiel. Dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan. Dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia. Dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sebaja bin Mikael. Dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obadja bin Yehiel. Dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosifia. Dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai. Dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan. Dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka: Elifelet, Yehiel, dan Semaya. Dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bigwai, Utai, dan Zabud. Dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebnya dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang, dan Hasabya beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi 220 orang, yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja, untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian: tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami.
Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Esra bab 8 ayat 1 sampai 30. Bapak Ibu, Esra itu salah seorang pemimpin yang membawa rombongan pulang dari tanah pembuangan ke Israel kembali. Dan Bapak Ibu kalau membaca kisahnya itu luar biasa. Ketika membacakan firman Tuhan itu dibacakan dengan lantang dan orang-orang mendengarnya dan menangis. Kenapa? Sudah sekian lama mereka tidak mendengar firman Tuhan. Mereka berdiri dan tidak mau pulang untuk mengurus urusannya sendiri. Karena mereka sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ketika saya membaca kisah ini, biasanya kalau saya menyampaikan firman Tuhan, perikopnya akan saya baca keseluruhan. Nah, pagi hari ini perikopnya panjang, ayat 1 sampai 30, dan dimunculkan nama-nama keluarga. Apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita membaca bagian firman Tuhan kemudian muncul nama-nama itu? Aduh, rasanya capek. Kalau kita ini membaca secara rutin kitab suci, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ada beberapa titik di mana kita ini merasa berat untuk membacanya. 1, ketika masuk di bilangan, ketika nyebut nama-nama lagi, aduh rasanya berat. Saya pengen segera sampai kepada kitab Mazmur. Saya pengen segera masuk ke dalam kitab Wahyu. Tetapi itu ada bagian yang luar biasa yang Tuhan berikan supaya kita mengalami sebuah pengalaman membaca kitab suci yang begitu dahsyat liku-likunya. Pertanyaannya adalah, mengapa nama-nama itu dicantumkan? Nah, itu yang akan saya bahas di dalam pemberitaan firman di pagi hari ini. Esra bab 8 ayat 1 sampai 30. Namaku disebut. Mari kita belajar sejarah terlebih dahulu. Pembuangan ke Babel. Israel itu dulunya sebuah bangsa yang kecil, kemudian pindah ke Mesir jadi bangsa yang besar, mengalami perbudakan, dibawa kembali masuk ke dalam kerajaan di tanah Kanaan. Belum ada kerajaan saat itu. Kemudian suatu saat orang-orang Israel pengen ada raja, dan itu menyebalkan nabi yang saat itu berkarya, yaitu Samuel. Sebel rasanya. Karena apa? Itu memberontak terhadap Tuhan sebenarnya. Tetapi akhirnya oleh Tuhan diberi, ya sudahlah, supaya seperti bangsa-bangsa lain ada rajanya. Kemudian raja pertama itu Raja Saul, diurapi oleh Nabi Samuel tahun 1050 sebelum Masehi.
Kemudian kerajaan ini tidak berlangsung begitu lama sebagai kesatuan yang besar. Karena Israel pecah menjadi kerajaan utara dan selatan pada zaman Raja Rehabeam tahun 930 sebelum Masehi. Jadi hanya 3 generasi, yaitu Saul, kemudian ganti Daud, ganti Salomo, dan kemudian Rehabeam kerajaannya udah pecah. Nah, apa yang terjadi? Kerajaan yang pecah sebelah utara itu tetap ditolong oleh Tuhan, diberi nabi-nabi gitu. Tetapi karena gedegilan hatinya kena disiplin, yaitu mengalami pembuangan tahun 722 sebelum Masehi, dikalahkan oleh bangsa Asyur. Kemudian sebagian dibawa pergi, dipindahkan, ditransmigrasikan. Kalau bahasa kita itu kan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain kan namanya transmigrasi. Mungkin yang generasi muda-muda ini tidak pernah dengar program transmigrasi. Tapi kalau generasi saya itu mendengar, karena saya tinggal di Jawa, kemudian beberapa orang Jawa itu dipindah. Caranya luar biasa untuk memindah. Misalnya, supaya orang di daerah sini pindah, di tempat ini dijadikan waduk. Misalnya di Wonogiri itu ada namanya waduk Gajah Mukul. Kemudian sekian banyak orang dipindahkan ke tempat yang lain. Itu cara-cara zaman dulu gitu. Walaupun itu ada orang-orang yang aduh rasanya pindah gitu. Kemudian ya dipindah semuanya aja supaya tidak kaget dengan perpindahan. Kemudian ada orang-orang Bali dipindah juga ke Sulawesi Tengah yang mengalami juga seperti yang kita sebut sebagai serangan teroris. Itu orang-orang Bali mengalami juga, kena juga gitu. Para pendeta Bali itu juga menjadi sasaran serangan teroris di Sulawesi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendorong kita jangan menyalahkan pemerintah dengan serangan teroris yang terjadi. Pemerintah itu sudah berusaha untuk menekan pergerakan di sana, sudah meluncurkan namanya Operasi Tinombala. Itu sudah beberapa tahun Bapak Ibu, belum selesai karena memang sukar menangkap orang-orang yang sangat terlatih. Dulu itu jumlahnya ratusan. Kemudian suatu saat di sebuah kelurahan itu dilakukan penangkapan besar-besaran. Kemudian politikus-politikus yang saat itu marah gitu, karena korban jiwanya banyak. Padahal itu orang-orang kombatan semua yang pulang dari Afghanistan. Kemudian pemerintah ambil tindakan tegas. Ya sudah, kemudian dianggap sebagai pemerintah terlalu keras terhadap kelompok ini. Nah, setelah masa itu selesai, jumlahnya sangat berkurang. Kalau tidak salah yang saya baca itu tinggal 30 orang. Kemudian Satgas Tinombala terus digalakkan dan sekarang ini tinggal 13 orang. Nah, sebelum peristiwa ini terjadi, 2 orang ketangkap, ditembak mati karena memang bersenjata dan itu kan berbahaya. Mungkin ini balas dendamnya. Kemungkinan besar seperti itu. Karena beberapa waktu yang lalu, beberapa hari sebelumnya 2 orang tertangkap. Kemudian pemerintah itu juga mengalami kerugian yang besar dari anggota Satgas Tinombala. Paling tidak sudah 13 orang yang gugur di medan perang itu untuk mengejar kelompok teroris. Karena itu kita jangan ikut-ikutan menyalahkan pemerintah. Mereka udah bekerja keras untuk menjaga ketentraman di sana. Di media sosial saya baca banyak orang yang waduh menyalahkan pemerintah, gimana ini ada orang Kristen diperlakukan seperti ini. Kita jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena pemerintah sudah bersungguh-sungguh dan juga kehilangan banyak personil di sana, termasuk anggota-anggota pasukan elit yang gugur di sana. Bahkan ada perwira yang meninggal juga ya. Setahu saya sudah 2 perwira itu gugur di dalam mengejar anggota MIT. Itu bukan main-main Bapak Ibu. Jadi mari kita terus mendoakan supaya orang-orang yang bertugas di sana, Satgas Tinombala itu sukses, berhasil menyelesaikan semua tugasnya. Kemudian kita tetap mensupport juga gereja Tuhan supaya tetap semangat di tengah-tengah masa yang sukar di dalam ancaman ini. Oke, tadi saya menyimpang ke sana. Kemudian orang-orang yang tinggal di Israel Utara sebagian itu ditinggalkan di sana. Nah, orang-orang yang dipindahkan itu di
diisi oleh orang-orang dari bangsa lain. Kemudian terjadilah asimilasi atau kawin campur dengan orang-orang Israel. Dan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang di Israel Selatan, tidak mengakui mereka sebagai orang Israel asli. Mereka disebut sebagai orang-orang Samaria, sampai kepada pelayanan Tuhan Yesus. Tapi yang kita lihat adalah Tuhan Yesus tetap menyayangi orang-orang Samaria. Bahkan kisahnya disebut dengan dahsyat, orang Samaria yang baik hati. Kemudian orang yang disembuhkan itu tidak ada yang kembali kecuali seorang Samaria itu. Nah, itu kemurahan Tuhan. Nanti kita akan lihat hubungannya dengan kita, namaku disebut. Kemudian Israel Selatan juga pada akhirnya mengalami pembuangan, yaitu tahun 587 sebelum Masehi. Dan akhirnya kosong. Tanah perjanjian itu dikosongkan. Memang ada penghuninya, beberapa orang yang disebutkan di kitab suci itu orang-orang yang lemah. Untuk apa? Menjaga kebun-kebun, supaya tanah itu tidak benar-benar kosong. Baik, itu tentang pembuangan. Sampai nanti kita akan tahu kenapa Ezra itu pulang. Mari kita lihat dulu sejarah berikutnya. Kenapa sih orang-orang Israel itu dibuang? Musa waktu membawa orang Israel itu masuk ke dalam tanah Kanaan sudah memberikan rambu-rambu. Dan rambu-rambu itu diterabas oleh orang Israel. Mari kita lihat rambu-rambunya. Bunyinya seperti apa? Imamat 26 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih, dan dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Sudah jauh-jauh hari sebelumnya Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada orang Israel yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan ternyata peringatan-peringatan itu dilalaikannya. Peringatan itu diulang kembali, dikhotbahkan kembali oleh Nabi Yeremia. Ayo Bapak Ibu, mari kita baca 2 Tawarikh 36 ayat 21. Ya. Tolong Bapak Ibu membukanya. Ini diulang, dikhotbahkan itu kan mengulang kembali apa yang tertulis di dalam Alkitab. 2 Tawarikh 36 ayat 21. Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Belum, sedang mencari-cari. Oh, amin. Puji nama Tuhan. Iya. Mari Bapak Ibu kita membaca bersama-sama, tidak usah tergesa-gesa. 1, 2, 3. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Firman Tuhan itu sudah dituliskan jauh-jauh hari sebelumnya, kemudian diulang kembali dalam bentuk pengajaran dan khotbah. Apa yang terjadi ketika kita melalaikan, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan? Ada konsekuensinya Bapak Ibu. Dan bangsa Israel pada saat itu sebagai bangsa yang besar, yang tinggal di tanah yang permai, melalaikan tahun-tahun sabatnya. Karena itu kena disiplin, dihitung berapa lama mereka melalaikan tahun-tahun sabat. Tahun sabat itu apa sih sebenarnya? Ya tahunnya istirahat gitu, supaya tanah tidak dikerjakan, biar istirahat. Kemudian kalau menghasilkan ya biar orang lain yang ambil. Karena itu saatnya untuk berbagi kepada orang lain, termasuk orang asing.
dan juga orang-orang yang kekurangan di tengah bangsa Israel. Tetapi itu dilalaikan. Mereka terlalu produktif, gaspol gitu. Tidak ada yang direm. Pokoknya tidak ada lagi sabat gitu. Tidak ada lagi yang dikhususkan untuk istirahat. Dan akhirnya diberikan sebagai konsekuensi. Tanahnya dibiarkan menjalani sabat. Saya berpikir juga mungkin corona ini juga bagian dari mengistirahatkan bumi, biar menjalani sabatnya. Bumi terlalu lelah, terlalu capek. Orang di seluruh dunia gaspol dengan industri, gaspol dengan semua kegiatan dan membuat bumi menjadi lebih lelah. Sehingga sekarang ini katanya kualitas udara di bumi menjadi lebih baik setelah ada corona. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan tidak melalaikan apa yang pernah difirmankannya. Minta maaf kalau saya menggunakan istilah negatif, dilalaikannya. Tuhan tetap setia dengan firman-Nya. Firman-Ku yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Karena itu ketika kita membaca bagian firman Tuhan, kita harus masukkan dalam hati, Tuhan menuntut sesuatu dari firman-Nya untuk kita. Kemudian yang kedua, mari kita lihat sejarah lagi. Ini sejarah lagi. Setelah menjalani sabat, mereka pulang. Dan pulang itu tidak semuanya langsung pulang. Ternyata ada gelombang-gelombang pemulangan, yaitu mulai dari Zerubabel, kemudian Esra, kemudian Nehemia. Dan masing-masing itu punya kisah sendiri. Zerubabel itu akhirnya menjadi garis keturunan untuk sampai kepada Mesias. Saya ulangi, Zerubabel, nama yang ditulis itu menjadi bagian dari sejarah turunnya Yesus Kristus. Dan itu namanya disebut. Kenapa Esra, Nehemia dan juga nama-nama yang lain itu juga dicantumkan sebagai orang-orang yang perlu diabadikan di dalam silsilah. Nanti kita akan lihat hubungannya dengan kita juga. Tapi sementara yang ingin saya sampaikan dulu adalah ada gelombang-gelombang pemulangan dari tanah pembuangan, yaitu di Babel. Bapak Ibu, orang Israel yang di Babel itu bisa pulang karena ada dekret dari Raja Kores. Pulang, kemudian disangoni, kan luar biasa ya. Dulu datang dengan cucuran air mata, dulu datang dengan kepedihan dan juga datang dengan susah hati, pulang dengan sukacita karena disangoni Bapak Ibu. Kemudian dikasih surat perintah supaya raja-raja yang dilalui, supaya bupati-bupati yang perjalanannya itu dilewati oleh rombongan-rombongan itu membantu. Itu kan tangan Tuhan yang dahsyat di dalam mengembalikan umat Tuhan untuk masuk ke dalam ibadah di Yerusalem. Tolong berikutnya. Oh iya. Sebentar, apa gunanya silsilah ini? Nah, apa gunanya silsilah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih gunanya nama-nama tadi itu dicantumkan? Apa sih gunanya nama-nama tadi itu dituliskan? Bahkan ada yang disebut masing-masing disebut dengan namanya, walaupun tidak tulis di dalam Alkitab. Yang pertama adalah orang-orang Israel itu mengalami janji Tuhan yang besar dan itu diajarkan turun-temurun. Janji Tuhan seperti apa? Yaitu akan datangnya Mesias. Mereka sedang menanti-nanti, jangan-jangan melalui keturunan, garis keturunan saya ini nanti Mesias akan lahir. Padahal hanya satu keturunan, tidak melalui keturunan yang lain. Tetapi kenapa orang lain juga nama-namanya dituliskan?
Mereka itu saling berlomba-lomba. Mereka itu saling membuka diri. Siapa tahu Mesias masuk melalui jalur keturunan saya. Itu disebut sebagai pengharapan mesianik. Dalam teologi itu disebut sebagai tonggaknya keselamatan individu. Kalau kita kan sekarang mengenal istilah yang namanya lahir baru. Masing-masing punya pengalaman pribadi untuk berjumpa dengan Mesias. Masing-masing menambatkan diri, masing-masing menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu bagian yang kita terima sekarang. Sedangkan orang-orang di masa yang lalu saling berlomba, jangan-jangan melalui garis keturunan saya. Memang yang dilewati Zerubabel bukan Esra, bukan Nehemia, tetapi masing-masing punya pengharapan itu. Dan itu adalah tonggak keselamatan pribadi setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca bagian dari kitab suci, ketemu orang-orang yang sangat susah hati ketika tidak punya anak, itu bagian dari pengharapan mesianik. Orang-orang yang punya anak itu dikisahkan dengan kisah-kisah yang luar biasa, kisah-kisah yang begitu mengesankan, mulai dari Sarah, kemudian kepada orang tuanya Samuel gitu. Masing-masing itu berjuang gitu. Kemudian ada Ruth juga yang suaminya meninggal gitu. Masing-masing berjuang. Aduh, keturunan saya habis gitu. Mereka berdoa habis-habisan, mempergumulkan itu di hadapan Tuhan, dan akhirnya diberi keturunan. Itulah pengharapan mesianik. Itulah gunanya silsilah ditulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu siap menuliskan silsilah hidupnya, namanya senantiasa tercantum Kristus di dalamnya. Bapak Ibu siap untuk menuliskannya? Halo? Siap ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu sedang menjalaninya. Bapak Ibu sedang menghidupinya. Garis keturunan yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu, nama Kristus akan senantiasa ada sampai Kristus datang kedua kali. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cara. Nah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kesaksian tentang yang saya alami di dalam 2 pekan terakhir ini. Ya, setelah ini tolong. Kesaksian ini saya mulai dengan namaku disebut. 2 Samuel 7 ayat 19 dikatakan demikian. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Iya Tuhan Allah. Ini doa siapa Bapak Ibu? Doa Daud. Apa istimewanya Daud dibanding Samuel? Daud melihat masa depan yang besar, masa depan yang jauh, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu Daud dikokohkan tahtanya. Sedangkan Samuel ketika mendapat panggilan untuk menggembalakan Israel, dia melihat itu sebagai jabatan politik biasa, tidak melihat kepentingan rohaninya. Itu yang membedakan. Dan akhirnya Daud dikokohkan sebagai bagian dari jalur mesianik. Bapak Ibu pengen melihat serentetan manusia yang akan datang melalui jalur keturunan kita. Halo Bapak Ibu. Iya, siap ya? Bapak Ibu sedang mengerjakannya. Bapak Ibu sedang menikmati. Anak-anak muda ini buktinya. Saya baru 1 generasi nih. Anak saya masih SMP dan SD. Mungkin Bapak Ibu yang lain sudah 2 atau 3 generasi. Sudah punya cucu, kemudian sudah punya cicit gitu. Bahkan di tempat kami di Medayu Utara itu sudah, setelah cicit itu apa ya? Jaga gitu. Karena anaknya ternyata menikah di usia muda, 16 tahun sudah menikah. Kemudian ternyata anaknya juga menikah lagi di usia muda gitu. Jadi sudah sampai kepada beberapa generasi. Nah, saya akan menceritakan generasi pelayanan yang saya alami sebagai rahmat Tuhan dalam kehidupan saya. Di 2 minggu terakhir ini saya menikmati
kilas balik dari perjalanan saya di dalam pertumbuhan rohani. Waktu saya muda, saya dimuridkan di pelayanan yang bernama pelayanan mahasiswa para navigator. Kemudian ternyata kemarin itu ada emeritasi, apa ya? Pensiun. Pensiun bagi para pendahulu pelayanan yang di Indonesia, itu di Bandung. Namanya Pak Badu dan Wati Situmora. Itu orang-orang yang pertama kali dimenangkan oleh misi dari Amerika, yang dididik dari mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Dari mereka lah berkembang pelayanan mahasiswa ini ke seluruh Indonesia, termasuk sampai juga kepada saya di Jogja yang saat itu sedang kuliah. Kira-kira kalau pensiun itu umurnya berapa ya Bapak Ibu ya? 60. Tapi gereja kita ini tidak ada pensiun. Dalam pelayanan di gereja ini sampai kepada kesudahannya. Oh, yang amin sedikit. Pak Gembala ini amin. Kalau bisa 100 tahun ya Pak Gembala. Bisa. Billy Graham itu berapa ya? 99 ya? 99, nyaris 100 tahun. Pak Gembala ini luar biasa, diberi anugerah sehat 72 tahun. Kemudian pernikahannya sudah 47 tahun. Itu saja belum sampai umur itu dalam usia pernikahan. Sudah sampai sedemikian jauh bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau saya lihat dari nama ini, ya mereka itu lebih dari 70 tahun. Masih bisa bertahan sampai sekarang, kemudian masih tetap sehat, produktif, dan ya pelayanan memang harus digenerasikan kepada generasi yang akan datang. Sudah harus dinamis. Pak Badu ini menjadi direktur pelayanan para navigator Asia dan Pasifik, walaupun orang Indonesia. Nah, pelayanan ini dirayakan sebagai emeritasi atau pensiun dalam bahasa kita, melalui Zoom, kemudian dimasukkan di YouTube biar murah. Semua orang bisa melihatnya, kemudian orang-orang yang tidak bisa masuk Zoom bisa memantau lewat YouTube. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tempat di mana saya belajar teologi. Ternyata sama juga, melakukan hal yang sama. Coba kita lihat gambarnya. Emeritasi. Ini para dosen-dosen saya. Kalau yang perempuan tidak mengajar saya, tapi kalau yang laki-laki ada Pak Sumbut, kemudian ada Pak Petrus Mariono, kemudian Pak Saparman itu mengajar kami. Itu juga sudah sangat sepuh. Dosen itu bisa 70 tahun baru pensiun. Kalau profesor sampai seumur hidup masih diperlukan. Tetapi kalau sehat mengajar 70 tahun baru pensiun. Kemudian menjalani masa tua di dalam pelayanan. Dan itu tantangan yang berbeda juga. Tapi kita bersyukur teman-teman kita, para pendahulu kita, orang-orang yang hidup di dalam iman itu tetap melayani di gereja. Tidak lagi melayani dalam pelayanan khusus seperti tadi, tapi tetap terjun di dalam pelayanan gereja. Sampai kapan ya? Sampai Tuhan menjemputnya. Kemudian ternyata muncul lagi berita. Itu tanggalnya mirip-mirip ya, hanya ganti pekan saja. Yang terakhir. Nah, kalau ini generasi pertama di Jogja, di mana saya berada dalam pelayanan saat itu, Pak Hendrik Nadawio dan juga Ibu Rosa Nadawio. Itu juga mahasiswa yang dimenangkan oleh misi pertama yang ada di Jogja. Kemudian pelayanan mahasiswa itu pada zaman saya sangat booming. Kemudian pengikutnya banyak sekali dan menghasilkan banyak orang-orang hebat dalam pelayanan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Saya sangat dipengaruhi oleh dua pelayanan ini. Yang pertama namanya pelayanan para navigator, yaitu orang-orang yang secara khusus membidik para mahasiswa untuk ditolong di dalam pertumbuhan rohani. Zaman dulu bisa dengan leluasa. Kenapa? Karena kuliah tidak tergesa-gesa. Zaman dulu ada istilah namanya mahasiswa abadi. Kenapa begitu? Karena untuk menyelesaikan S1 tidak seperti sekarang. Kita ini bebas. Teman saya lulus S1 21 tahun. Jadi bebas zaman dulu. Karena apa? Alasannya ada dua yang saya lihat. Satu, dosen killer boleh hidup.
Ini bukan dendam ya. Saya ini pernah mengulang 5 kali, hasilnya sama. Sekali dosennya itu marah sama kita, dienteng-enteng, seumur-umur nggak bisa gitu. Padahal saya hanya bertanya sederhana aja pada dosen saat itu. Dikasih soal kan, ada seorang, ini dosen filsafat ini. Ada seorang berjalan-jalan, seorang turis, kemudian lihat seorang ibu mandi di sungai, kemudian mencuci jarit. Jaritnya itu dipukul-pukulkan ke dalam, ke atas batu. Kemudian kita disuruh membahas secara filsafat ilmu. Saya itu tidak pernah lulus untuk itu. Saya ulang 5 kali itu nggak pernah. Teman saya dapat A semua gitu. Saya tuh ingat kenapa ya? Oh ternyata dosen saya saat itu menjawab, gak usah ditanya, orangnya udah mati udah ditanyakan. Loh, saya bingung. Tadi itu ada soal begini. Kemudian kita berdiskusi, dijawab orangnya sudah mati, kenapa yang ditanyakan gitu. Waduh, saya langsung sakit hati. Ternyata itu akarnya. Kemudian suatu saat saya ditolong dalam pelayanan, kemudian saya mengampuni diri saya sendiri, juga mengampuni diri saya, dan saya bisa lulus dengan damai, tidak dendam. Kemudian setelah lulus saya lihat dosen ini menjadi dirjen pendidikan dasar dan menengah di zaman sekarang ini. Nah, ketika menghadapi dosen killer, mahasiswa itu bisa benar-benar terhambat bertahun-tahun. Itu zaman dulu, dan itu ngeri gitu. Cara menaklukkan dosen killer cuma satu, datang ke rumahnya, kemudian kita cium dia, dicium tangannya, kalau perlu cium kakinya, baru diluluskan. Itu zaman dulu. Untuk sampai ke rumahnya itu bukan perkara yang gampang, Bapak Ibu. Teman-teman saya yang dari luar pulau itu banyak yang drop out karena berhadapan dengan mata kuliah yang sangat sukar. Kemudian memang nilainya nggak tanggung-tanggung, selalu keluar sudah nggak bisa lulus. Nah, ketika saya tahu teman saya juga terhambat, saya beritahu, datang aja ke dosennya, kemudian cium tangannya, kemudian nangis di sana, main drama. Betul, teman saya diluluskan. Pak, tolong saya diluluskan, tinggal mata kuliah Bapak sendiri ya belum lulus. Padahal itu pertama, nanti datang ke dosen yang lain lagi. Bu, tolong satu mata kuliah dari itu saja yang belum lulus gitu. Dan akhirnya diluluskan juga, dari banyak sekali yang nggak lulus ternyata. Pakai jurus itu dan lulus. Itu alasan pertama, yaitu dosen killer hidup. Kalau sekarang nggak mungkin. Dosen killer langsung kena kuesioner, besok nggak ngajar langsung, nggak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, zaman dulu memang kuliah itu sangat sukar untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian muncul semboyan, kalau masuknya sukar, keluarnya juga sukar. Jangan buru-buru. Karena itu kita mahasiswa sangat senang zaman dulu. Hobinya apa sih zaman dulu mahasiswa itu? Demo. Kalau demo itu kan kita mendapat status sosial yang lebih tinggi. Kita ini gebuk-gebukan sama tentara saat itu, bukan polisi. Itu kebanggaan, diceritakan terus kepada generasi yang datang. Kena pelonco, kemudian kalau nanti ada isu seperti ini kita turun ke jalan, gebuk-gebukan, itu kegembiraan mahasiswa itu. Karena itu tidak pengen segera lulus. Tapi kalau sekarang diatur sama pemerintah, kuliah itu dipercepat 3,5 tahun atau 4 tahun sudah lulus, selesai. Nah, apa yang saya peroleh dari pelayanan ini? Saya teringat waktu itu ada kesaksian dari pembimbing rohani saya. Dia cerita, ada mahasiswa Indonesia, kelompok mahasiswa Indonesia di Jepang. Mereka punya gaya hidup yang unik, yaitu puasa dalam 1 minggu. Mereka mahasiswa Indonesia yang di Tokyo. Dan Tokyo adalah salah satu kota dengan biaya hidup termahal dunia. Mereka puasa 1 hari, kemudian biaya hidup mereka tetap mereka keluarkan. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk membantu mahasiswa Indonesia. Saya itu diceritakan begitu. Kenapa? Karena teman saya itu dapat beasiswanya dari teman-teman yang kuliah di Jepang saat itu. Dikasih. Kemudian caranya bagaimana mereka? Ya mereka puasa 1 hari. Tapi biaya makan mereka, pengeluaran mereka tetap mereka keluarkan, dikirimkan untuk membantu mahasiswa yang lain di dalam menyelesaikan studi. Dan memang itu cukup, saat itu sangat cukup. Kita kuliah di negeri itu sangat murah ya. 1 semester saat itu saya 120.000 1 semester ya. Itu biaya makan orang Indonesia di Jepang 1 hari yang puasa ya.
Itu menolong banyak orang. Dan itu menginspirasi saya untuk saya melakukan sesuatu di dalam pelayanan. Coba kalau saya ini dapat, minta maaf ya, makan dari orang lain, itu saya kalkulasi. Kemudian kalkulasi itu nanti saya akan bagikan untuk orang lain. Nah, ini kebetulan ada istri saya cerita nggak apa-apa. Karena istri saya punya duit dari mana melakukan ini dan itu. Saya kan kadang-kadang dapat makan gitu dari orang lain. Kemudian kalau itu dikalkulasi, satu saat ketemu angka sekian, kemudian dibagikan ke orang lain di dalam sebuah bentuk karitatif gitu. Itu ternyata menolong. Nah, karena tadi saya menyebutkan istri saya dari sini, saya cerita gitu. Ini dapat duit dari mana? Ya diatur gitu, disisihkan. Toh kalau saya tidak melakukan itu, saya kan harus keluar biaya juga gitu. Tapi ketika saya dapat itu dari orang lain, coba biaya itu saya kumpulkan gitu. Kemudian saya melakukan pembagian kepada orang lain. Dan ketika saya tiba di Surabaya, saya praktekkan. Saat itu saya masih belum menikah. Kemudian Tuhan temukan saya dengan orang-orang yang perlu ketemu dengan saya. Dan ketemulah anak SMP, lulusan SMP dari daerah. Kemudian dia berani masuk ke Surabaya cari kerja, ketemu. Ini anak perempuan. Kemudian tidak hanya dia, ada beberapa yang lain. Ada yang lulusan SD juga, jadi asisten rumah tangga di Rungkut. Kemudian ketemu juga. Kemudian, ayo belajar apa? Jahit gitu. Oh, mereka biar belajar jahit. Setelah bisa jahit, mereka ditingkatkan kemampuannya. Mau belajar nggak? Mau. Belajar apa? Saya juga nggak ngerti. Mau belajar apa? Orang-orang yang seperti ini mau diajar apa? Saya nekat. Mau belajar bahasa Inggris? Mau, oke. Padahal saya nggak bisa bahasa Inggris sampai sekarang juga nggak bisa. Tapi kan tahu cara ngajarnya gitu. Ya, yang penting kumpul ya. Yang penting itu cuma kumpul. Kemudian anak yang SMP dan itu saya lihat dia pintar. Gitu. Setelah bisa jahit, kemudian saya tawari, mau nggak sekolah? Gitu. Kemudian saya minta dia masuk ke paket C, karena dari SMP kan ke SMA gitu, paket C. Kemudian jadinya lulus. Setelah lulus saya tantang, mau nggak kuliah? Ternyata tantangan yang berat. Gitu. Pada akhirnya bisa gitu, dan selesai. Baju yang saya pakai ini bagian dari belajar dia. Dia anaknya baik, tahu minta maaf, istilahnya tahu berterima kasih gitu. Sebelum dia menyelesaikan tugasnya dengan saya ini, dia buatkan baju bersama dengan istri saya. Dulu ini agak longgar, sekarang ternyata saya gemuk ya. Sudah mulai selesai. Oke. Itu bagian dari belajar. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama terus menggemakan keturunan-keturunan ilahi di dalam hidup kita melalui pelayanan, melalui pernikahan. Kalau kita diberi anak-anak, itu bagian dari anak-anak rohani. Ketika kita ini diberi kesempatan untuk melayani, jadikan pelayanan itu sebagai menurunkan iman kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur di pagi siang hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan bagaimana perjalanan hidup iman para pendahulu iman kami. Kami berdoa supaya hidup kami Tuhan ditolong untuk masuk ke dalam proses untuk menyampaikan iman dari generasi kepada generasi yang akan datang. Supaya iman yang Tuhan sudah percayakan kepada kami ini kami wariskan kepada generasi yang akan datang, dan semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang namanya ajaib, Tuhan yang menyelamatkan, sampai kepada Engkau datang kedua kali. Kami melihat serentetan manusia, serentetan orang yang percaya kepada Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, kami mendoakan untuk pelayanan di GKI Family Blessing ini supaya senantiasa langgeng sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Ya, sebelum saya mundur, saya ingat satu lagu sekolah minggu ya, Bapak Abraham. Ya, saya minta lagu Bapak Abraham ya. Bapak Ibu, mari silakan tolong berdiri semua. Ya, mari para singer, para pemuji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, anaknya engkau juga. Mari puji Tuhan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari putus persembahan untuk ke depan, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bisa ditegur oleh firman-Mu, kami bisa diasah, kami bisa diajari oleh firman-Mu, dan tibalah saatnya kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Berkati persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, di belakang nanti ada perjamuan kasih. Tuhan memberkati bagi tangan-tangan yang sudah membawa kue-kue untuk bisa dinikmati. Tuhan memberkati, ya.
kami boleh mengakhiri acara ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, karena kehadiran-Mu sudah mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Engkau sudah mengurapi dan memakai para pemain musik, para singer, WL, tugas kolektan, petugas LCD. Kami berdoa untuk penerima jemaat. Hamba berdoa untuk hamba Bapak Pendeta Nathan yang sudah menyampaikan akan firman-Mu Tuhan. Bila hari-hari ini kami boleh mengimpartasikan iman, kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan, untuk generasi kami yang ada di bawah kami Tuhan, supaya melalui kehidupan setiap kami, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dan bila firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan termeterai di dalam setiap hati kami, berkati hamba-Mu Tuhan, tambahkan hikmat, akal budi dan pewahyuan atas hamba-Mu, sehingga dimanapun Tuhan utus hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, firman itu akan menjadi benih yang tertanam di dalam setiap kehidupan jemaat dan boleh menghasilkan pertumbuhan dan buah-buah kehidupan yang menyukakan hati-Mu Bapa. Berkati beliau di dalam tugas sebagai staf pengajar, berkati istri dan anak-anak, dan berkati semua sidang jemaat yang setia hadir di tempat ini. Hamba berdoa Tuhan berkati rumah tangga setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kesehatan mereka Tuhan, lindungi dari segala penyakit apapun, COVID-19 dan semuanya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan pagari setiap jemaat dan seluruh keluarganya dengan malaikat-Mu Tuhan. Dan Tuhan akan menghardik segala belahan-belahan yang akan mencuri berkat atas kehidupan keluarga rumah tangga mereka, mencuri berkat atas usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena mereka adalah keturunan Abraham secara rohani, dan kami berhak menerima berkat perjanjian yang Bapa janjikan dengan sumpah kepada keturunan Abraham. Dan inilah Tuhan saatnya berkat-Mu kami terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, berkati studi anak-anak di dalam sekolah mereka, tambahkan hikmat, kepandaian, akal budi, dan berkati para orang tua yang mendampingi anak-anak di dalam mereka belajar. Kiranya roh kesabaran menguasai setiap mereka Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh mengalami lawatan Tuhan dan berkat Tuhan, sehingga semua anak-anak boleh naik kelas dan lulus ujian mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Perkumpulan keluarga untuk biaya sekolah anak-anak, kami doakan kiranya Tuhan Allah Jehovah Jireh yang akan menyediakan semua apa yang dibutuhkan oleh para orang tua saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang tidak hadir karena sakit. Kami berdoa untuk Angel yang mengalami gangguan matanya. Kami berdoa untuk Pak Temi, kiranya kesembuhan yang sempurna dari Tuhan turun atas mereka dan semuanya sembuh, sehat kembali, karena berkat kuasa bilur Yesus Kristus menjamah setiap sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk sidang jemaat yang sudah membawa kue untuk kami nikmati Bapa. Berkati tangan-tangan mereka Tuhan, berkat dengan kelimpahan berlipat kali ganda atas setiap mereka, sehingga acara perjamuan kasih pada pagi hari ini benar-benar kami semua sidang jemaat boleh menikmatinya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa untuk panitia Natal, kiranya Tuhan sertai acara Natal tanggal 15 Desember, perayaan Natal umum, dan tanggal 10 Desember untuk perayaan Natal wanita. Kami mohon Tuhan berkat-Mu lewat semuanya ini, sehingga perayaan Natal boleh terselenggara dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berikan cuaca yang cerah sepanjang perayaan Natal yang kami adakan ya Bapa.
tidak turun hujan, dan Tuhan sediakan dana yang kami butuhkan. Dan setiap tangan-tangan jemaat yang sudah menyisihkan berkatnya untuk perayaan Natal ini, kiranya Tuhan perhitungkan setiap rupiah yang mereka persembahkan. Kiranya Tuhan, kami percaya apa yang mereka salurkan makin diberkati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, segala kemuliaan, pujian, hormat, ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Berkati pilkada serentak di seluruh Indonesia, khususnya Surabaya. Kami rindu seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan berkarya untuk kota kami, supaya kesejahteraan kota kami dan penduduk Surabaya lewat pemimpin yang baru ini Tuhan, yang ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan, akan membawa kesejahteraan bagi kota kami dan penduduk kota Surabaya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Setelah kau menyelesaikan acara ibadah ini, pulanglah, kembalilah ke rumah saudara masing-masing. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Berkat Tuhan akan mengalir atas hidupmu, sehingga apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan lewat kehidupanmu dan rumah tanggamu dan pelayananmu. Nama Tuhan diagungkan, kasih setia Tuhan melimpah di dalam hidupmu. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghimpunan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya kau pulang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati.